Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andi Fernandi, mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang kompetensi guru PJOK pada mata kuliah landasan ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dambah MPD dan Bapak Dr. Asep Sujana. Mohon diikuti. Banyak permasalahan yang muncul pada saat sekarang ini, yang mana guru merupakan seorang tenaga profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didiknya. Kemudian guru harus mempunyai 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama yang harus dikuasai adalah kompetensi pedagogik. Yang kedua, guru harus menguasai kompetensi sosial. Yang ketiga, guru harus mempunyai kompetensi kepribadian. Yang keempat, guru harus mempunyai kompetensi profesional. Ketika keempat kompetensi tersebut tidak dikuasai, maka akan muncul permasalahan-permasalahan. Yang pertama, permasalahan yang muncul adalah guru PJOK tidak sampai menghabiskan mengajar sampai waktu jam pelajaran yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, guru tidak berada di tempat ketika pembelajaran sedang berlangsung. Contohnya, pada saat jam pelajaran PJOK, guru hanya memberikan bola. Kemudian dia pergi ke sana kemari untuk melakukan aktivitas lain. Dan juga ditemukan ketika saat jam pelajaran berlangsung, mereka berada di warung. Kemudian pada saat jam pembelajaran PJOK berlangsung, murid itu dibiarkan berolahraga sendiri. Karena tadi memang gurunya tidak berada di tempat. Tentu dengan otomatis muridnya akan berolahraga sendiri, tidak terarah dan sesuka hati mereka, dan melakukan olahraga yang mungkin saja tadi kalau gurunya memberikan bola voli, dia akan bermain voli secara berkelompok atau segala macamnya. Kemudian pada saat jam pembelajaran PJOK berlangsung, mereka bebas untuk berkeliaran kemana mereka suka. Ada yang belanja ke warung, tidak mengikuti dan segala macamnya. Kemudian di beberapa tempat masih ditemukan guru PJOK itu dalam pembelajaran prakteknya tidak memakai baju olahraga. Mereka memakai baju-baju dinas, blazer dan segala macamnya. Dan ini sangat tidak pantas bagi seorang seseorang guru PJOK yang profesional. Dari masalah tadi nanti kita akan menjelaskan tentang hakikat kompetensi guru PJOK. Kemudian nanti kita akan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PJOK, dan juga nanti kita akan jelaskan tentang hakikat guru pendidikan jasmani tersebut. Gunanya apa? Tujuannya apa? Untuk mengetahui tentang hakikat guru PJOK, tersebut. Kemudian untuk mengetahui kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PJOK. Dan selanjutnya yang ketiga adalah untuk mengetahui hakikat guru PJOK itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang hakikat kompetensi guru. Yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kompetensi tersebut. Kompetensi adalah
kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang yang profesional yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan pelatihan dalam kurun waktu tertentu. Dilihat dari pengertian kompetensi di atas, kompetensi erat kaitannya dengan profesional. Profesi menuntut kita berkemampuan dalam membuat keputusan yang tepat, kemampuan untuk membuat kebijakan yang tepat. Kemudian kompetensi profesional secara umum diperlukan dalam membuat kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan dalam bidang tertentu. Kemudian ada beberapa jenis kompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kompetensi personal atau kepribadian, di mana kompetensi ini menuntut kemampuan yang ada pada diri kita atau guru yang dapat mengembangkan kondisi yang menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dicapai dengan efektif. Jadi kita harus mempunyai bagaimana kita membuat pembelajaran itu menyenangkan, mengeluarkan ide-ide yang berliar sehingga memang pembelajaran yang kita berikan itu menarik dan tidak menarik, menantang dan tidak membosankan bagi siswa, sehingga memang siswa itu merasa senang, merasa tertantang untuk melakukan pembelajaran atau metode-metode yang kita berikan. Yang kedua, kompetensi kemasyarakatan, yang mana kompetensi ini disebut juga dengan kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru yang harus direalisasikan memberi manfaat bagi pemenuhan yang diperlukan bagi masyarakat. Jadi kita tidak hanya bisa mengembangkan kemampuan kita di sekolah, tapi juga kita bisa mengembangkan kemampuan kita di masyarakat. Kita sebagai seorang insan olahraga, kita bisa mengembangkan olahraga yang ada di masyarakat. Contohnya, olahraga masyarakat adalah bola voli dan sepak bola. Kita masuk ke sana, kita berikan ide-idenya bagaimana supaya sepak bola atau bola voli yang ada di daerah tersebut dapat kita kembangkan dengan baik. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru untuk mentransfer atau mentransformasikan ilmu dan pengetahuan yang kita ajar. Ini merupakan cara kita bagaimana ilmu yang kita punya dapat diberikan dengan baik kepada anak, dapat kita transfer kepada anak dengan baik. Contohnya, pada permainan bola kaki, bagaimana kita memberikan kemampuan passing yang baik kepada teman. Itu yang kita contohkan dulu, kemudian diikuti dengan anak sehingga anak bisa melakukan passing dengan baik kepada temannya atau rekan setimnya. Selanjutnya ada kompetensi pedagogik. Yang kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, merencanakan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan pendidikan peserta didik, mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Ini terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas atau di lapangan. Bagaimana kita merencanakan, memberikan, dan mengevaluasi peserta didik kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat guru. Ada beberapa pernyataan di sini tentang guru. Salah satunya ada yang menyatakan seperti ini. Guru adalah seorang dewasa yang selalu mengusahakan dan mengarahkan segala sumber belajar, termasuk dirinya, digunakan oleh siswa untuk belajar. Jadi guru ini merupakan perantara memberikan pengetahuan dari sumber belajar. Contohnya, pengetahuan yang ada di buku diberikan kepada anak melalui
melalui seorang guru. Jadi di situ peran guru dapat menjelaskan lebih rinci kepada anak tersebut dari sumber yang tadi disebutkan. Kemudian pengetahuan-pengetahuan yang ada di guru itu sendiri juga merupakan pembelajaran bagi siswa. Bagaimana yang ada pada guru tersebut diberikan kepada siswa, sehingga memang siswa itu dapat mengerti dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh guru tersebut dan dapat mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini pendidikan jasmani ya, merupakan suatu aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan hakikat guru pendidikan jasmani. Ada tugas guru pendidikan jasmani. Ada beberapa tugas guru pendidikan jasmani. Yang pertama adalah membimbing aktivitas siswa. Contohnya, dalam membimbing aktivitas siswa itu dibutuhkan kesabaran, kemahiran, ketekunan dalam proses renang. Kita contohkan ini dalam pembelajaran aktivitas air renang. Mulai dari pengenalan air, kemudian bagaimana cara melakukan kegiatan di air, kita lakukan pengenalan supaya siswa tidak takut, kemudian bagaimana kita bimbing anak tersebut sehingga bisa berenang. Itu merupakan cara membimbing siswa. Kemudian membimbing pengalaman siswa. Berkat pengalaman siswa memperoleh pengertian sikap, penghargaan kebiasaan, kecakapan, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya, membantu siswa tumbuh dan berkembang. Melalui pembelajaran PJOK yang kondusif, diharapkan siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembelajaran tidak semata-mata diajukan kepada ujian, namun lebih dari itu, hasil belajar tersebut harus berfungsi positif bagi kehidupan anak tersebut di kemudian hari. Baik, sahabat YouTube semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita tarik kesimpulan yang mana kompetensi dalam lingkup pendidikan merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi, kompetensi wajib. Atau dalam melakukan suatu pelaksanaan pembelajaran, belajar, mengajar, dan guru harus mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional sebagaimana yang dituntut oleh Undang-Undang Guru. Kompetensi guru juga harus memperhatikan standar pendidikan yang berlaku di Indonesia dengan cara meningkatkan kompetensi guru. Cara meningkatkan kompetensi guru adalah mengikuti pelatihan-pelatihan, belajar otodidak, kemudian bisa bersama rekan sejawat di sekolah, sehingga memang kita terus berkembang, terus belajar, dan mampu mengajar sesuai dengan tuntutan di era pada saat sekarang ini. Baik, sahabat YouTube semuanya, mungkin pada pertemuan sekarang, pada video sekarang ini, itu yang sampai di situ saja yang kita bahas dulu. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian pada penyampaian di atas tadi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.